Pada kesempatan ini, Polda Metro Jaya ingin menyampaikan hasil pengungkapan beberapa kejahatan jalanan. Kami memahami situasi psikis dan moral dari masyarakat tentang beberapa adanya kejadian, beberapa unggahan di media sosial terkait tentang adanya gangguan keamanan, gangguan Kamtibmas terhadap kejahatan-kejahatan jalanan, baik itu curanmor, ataupun gangguan-gangguan Kamtibmas lainnya. Polda Metro Jaya hadir untuk menjawab keresahan masyarakat tadi. Kami berempati terhadap korban yang mengalami aksi-aksi kriminal dari kelompok kriminalitas tadi. Perkara curas dan curanmor bukan hanya sekedar penegakan hukum, tapi kejahatan ini juga merugikan para korban dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Ada warga yang dirampas kendaraan, handphone, barang-barang milik lainnya, dan ini sangat berdampak sehingga terkendala dalam melaksanakan pekerjaan rutinitas sehari-hari. Kehadiran Ditreskrim Polda Metro Jaya memberikan rasa aman dan nyaman untuk melindungi hak jiwa, raga, harta benda masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat, tindak pidana ini diungkap, disampaikan kepada publik bukan hanya sekedar seremonial. Melalui kerja keras jajaran Ditreskrim Polda Metro Jaya, ada sepanjang tahun 2026 diungkap sebanyak 171 perkara dengan 103 tersangka yang telah diamankan. Dari hasil tersebut, penyidik juga menyita berbagai barang bukti, diantaranya 53 unit sepeda motor, 4 unit kendaraan roda 4, 65 unit handphone berbagai merek, 5 pucuk senjata api, 8 senjata tajam, 27 amunisi, serta rekaman CCTV di TKP yang memperkuat menjadi alat bukti. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan beberapa perkara yang menjadi perhatian masyarakat yang telah berhasil diungkap oleh jajaran Ditreskrim Polda Metro Jaya. Capaian ini juga buah karya dari informasi, komunikasi, keterlibatan masyarakat di dalam bersama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah hukumnya masing-masing. Untuk penjelasan lebih lengkap secara komprehensif, baik itu perkara, modus operandi, identitas para tersangka, barang bukti, dan langkah-langkah selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam presisi. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kami akan menyampaikan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kinerja kami selama beberapa bulan terakhir dalam melakukan respon terhadap berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya, dan bentuk kehadiran kami dalam mewujudkan rasa aman dan keamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ditreskrim Polda Metro Jaya sudah berhasil melakukan pengungkapan terhadap kasus tindak pidana menonjol yang menjadi perhatian publik, yakni pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor.
Langkah tegas ini diambil oleh jajaran Ditreskrim Polda Metro Jaya sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman serta menjamin kondusivitas wilayah hukum Polda Metro Jaya dari segala bentuk gangguan kamtibmas, premanisme, dan kejahatan jalanan. Dari hasil kegiatan, kami berhasil melakukan pengungkapan terhadap 171 laporan polisi yang terlaporkan di Polda Metro Jaya beserta jajaran. Adapun rinciannya, untuk pencurian dengan pemberatan 86 kasus, kemudian pencurian dengan kekerasan 10 kasus, dan pencurian kendaraan bermotor 75 kasus. Di antara yang terungkap tersebut merupakan respon cepat terhadap 13 kasus yang viral melalui media sosial. Dengan adanya situasi yang terjadi dan viral di media sosial, kemudian tim yang kami miliki di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah cepat untuk merespon hal tersebut dan berhasil kami ungkap dari 13 kejadian viral tersebut. Hasil upaya paksa berupa penangkapan dalam kegiatan pengungkapan perkara ini, penyidik kami telah menetapkan 103 orang tersangka dengan barang bukti yang diamankan berupa 53 unit kendaraan roda 2, kemudian 4 unit kendaraan roda 4, 65 unit handphone atau gawai yang digunakan oleh para pelaku, kemudian 8 bilah senjata tajam yang digunakan saat melakukan perbuatan pidana, 5 pucuk senjata api yang digunakan oleh para pelaku, 27 butir peluru, dan rekaman CCTV dari berbagai tempat kejadian perkara maupun jalur-jalur yang diduga dilewati oleh pelaku, dan berhasil kami analisis melalui Pusat Laboratorium Forensik Digital Forensik Polri. Terhadap para tersangka yang saat ini sudah dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya, kami kenakan pasal 477 KUH pidana dengan ancaman pidana 10 tahun. Kemudian pasal 479 KUH pidana dengan ancaman pidana 9 tahun, pasal 307 KUH pidana dengan ancaman pidana 7 tahun, dan pasal 591 bagi para pelaku yang melakukan penadahan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Berikut kami informasikan, rekan-rekan mungkin bisa dilihat juga di layar monitor yang kami tampilkan. Kami informasikan supaya lebih transparan pada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kasus viral di media sosial yang terjadi pada tanggal 17 April 2026 dan 15 April 2026 dengan modus operandi para pelaku mencari rumah kosong yang ditinggal pemiliknya. Dari kejadian tersebut, kemudian tim kami melakukan upaya pengejaran terhadap para pelaku dan berhasil pelaku diamankan oleh tim kami dengan mengamankan sepeda motor dan perlengkapan yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatannya. Kemudian yang kedua, berita viral
atau kejadian viral sebagaimana yang terjadi dan viral di beberapa platform media sosial, Instagram, YouTube, TikTok maupun Facebook, yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2026 dan 2 April 2026 dengan modus operandi para pelaku mengambil atau mencuri kendaraan bermotor dengan melakukan penodongan. Dari sini para petugas kami berhasil mengamankan barang bukti berupa kendaraan bermotor, handphone maupun rekaman CCTV di TKP dan di jalur yang dilalui oleh para pelaku. Saat ini para pelaku sudah sedang menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Kemudian yang ketiga, pemberitaan viral yang terjadi pada 25 Maret 2026 di kolam renang Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Terhadap kejadian ini juga kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka. Kemudian yang berikutnya, pemberitaan viral yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2026 di Masjid Mutmainah, Jagakarsa. Dari hasil olah TKP, kemudian keterangan saksi dan alat bukti yang lain, kami tetapkan yang bersangkutan tersangka dan saat ini yang bersangkutan sedang menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Selanjutnya, kejadian viral yang terjadi pada hari Jumat 27 Februari 2026 di dalam Gang Petamburan. Nah, ini juga kami sudah lakukan penangkapan terhadap tersangka yang melakukan kegiatan atau kejahatan tersebut. Kemudian berita viral yang terjadi pada hari Minggu 25 Januari 2026 di Kampung Gusti, Gang Kantong. Terhadap kejadian ini, tim kami juga sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku atau tersangka perbuatan pidana tersebut. Kemudian selanjutnya berita viral yang terjadi hari Sabtu 31 Januari 2026 di Jalan Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Terhadap pelaku ini juga saat ini sedang menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Selanjutnya berita viral ini yang terjadi hari Kamis 7 Mei 2026 di Jalan Duri, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat. Saat ini pelaku sedang menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya dan barang bukti yang lainnya sudah kami lakukan penyitaan. Kemudian selanjutnya berita viral yang terjadi di area parkir warung Steak and Shake Jalan Hos Cokro Aminoto, Kreo, Larangan, Tangerang. Ini juga sudah kami lakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut. Kemudian selanjutnya berita viral yang terjadi pada hari Minggu 22 Februari 2026 yang mencuri uang di toko, di brankas toko PT Sumber Alvaria Trijaya. Terhadap pelaku sudah kami lakukan penangkapan dan saat ini sedang menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Selanjutnya juga berita viral yang terjadi pada hari Kamis 5 Mei 2026. Sebagaimana rekan-rekan lihat,
di tayangan video di mana korban sedang berada di Jalan Sorsa Hamzah, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dan terhadap para pelaku sudah kami lakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Selanjutnya, berita viral yang terjadi pada tanggal 7 Januari 2026 terhadap pelaku juga ini sudah kami lakukan penangkapan dan sedang menjalani penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Kemudian berita viral yang terjadi tanggal 28 April 2026 di Jalan Raya Bojong Sari Lama, Kota Depok. Saat ini juga pelaku sedang menjalani penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, seluruh pengungkapan yang kami lakukan terhadap peristiwa pidana yang terjadi merupakan hasil informasi digital di media sosial dan respon cepat dari Polda Metro Jaya dalam upaya melakukan pengungkapan terhadap berbagai permasalahan hukum di tengah masyarakat. Upaya paksa dalam proses penyidikan sudah melalui prosedur sebagaimana hukum formil yang mengatur olah tempat kejadian perkara, kemudian analisa digital terhadap digital forensik, keterhubungan, keterangan saksi dengan alat bukti dan barang bukti yang dikuasai oleh para pelaku. Terhadap beberapa pelaku yang melakukan perlawanan saat petugas melakukan upaya paksa dengan terpaksa atas pertimbangan keselamatan publik, maka petugas kami telah melakukan tindakan tegas dan terukur. Kami menghimbau kepada masyarakat dan netizen yang peduli dengan keamanan lingkungan untuk bersama-sama dengan kami atau memberikan informasi setiap kejahatan atau perbuatan pidana di lingkungannya, sehingga Polda Metro Jaya dapat segera melakukan respon cepat. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kami kepada masyarakat dan netizen yang terus berkolaborasi dengan kami di dalam melakukan pengelolaan keamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Kita lanjutin ya. Jadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum terkait tentang peristiwa yang terjadi, pengungkapan serta hasil kolaborasi di Reskrim termasuk ada informasi masyarakat, para netizen yang mengunggah, kami memberikan apresiasi karena itu memberikan feedback untuk Polda Metro Jaya mengambil langkah. Nah, untuk memenuhi penulisan ataupun pertanyaan dari rekan-rekan media, kami beri waktu untuk rekan-rekan bisa mengajukan pertanyaan. Silakan sebutkan nama dan asal medianya. Silakan, Mbak. Selamat sore Bapak-Bapak, perkenalkan saya Renata dari Kompas TV. Pertanyaan pertama mungkin ini kan berkaitan dengan begal Pak. Kemarin Komisi 3 bahkan menyoroti peristiwa begal yang terjadi di Lampung yang dimana meminta kalau polisi itu jangan ragu untuk langsung tembak saja. Nah, kalau dari Polda Metro Jaya ini melihat upaya-upaya yang harus dilakukan menyikapi peristiwa begal ini seperti apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin ada update terkait dengan penjamretan WNA yang terjadi di kawasan HI, mungkin juga bisa diupdate ke teman-teman. Terima kasih. Oke. Tadi Mas sama. Ya, silakan. Izin Pak Iqbal dari Kumparan, mungkin pengen tanya tadi melanjutkan sebaran mungkin Pak, sebaran curas dan curanmor ini berapa banyak Pak klasifikasinya gitu, dan juga wilayah paling rawan dari data yang ada itu di mana Pak?
Itu mungkin bisa disebutkan. Itu aja Pak. Oke, kita jawab 2 pertanyaan dulu ya. Silakan Pak Dir. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Yang pertama, bagaimana menyikapi peristiwa begal yang saat ini sedang cukup banyak viral di media sosial. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, hari ini kami sampaikan kepada rekan-rekan beserta masyarakat bahwa kami terus berupaya maksimal. Ini adalah bentuk upaya kami merespon cepat dan menyikapi berbagai kejadian yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Di samping itu, kami juga sudah menyiapkan, rekan-rekan mungkin hari ini melihat ada suasana yang berbeda di belakang kita. Kami sudah siapkan tim pemburu begal yang siap beraksi 24 jam untuk bersama-sama kita menjaga Jakarta lebih aman lagi. Kami siapkan pada berbagai titik yang cukup rawan terjadi kejahatan, karena dari berbagai kejadian yang terjadi kami analisa dan kami menemukan titik-titik rawan kejahatan, dan di sana kami akan tempatkan tim kami, baik itu yang ada di jajaran Polsek, kemudian Polres, dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kita akan sebar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kemudian juga kami sedang membangun kolaborasi dengan rekan-rekan yang aktif di media sosial untuk saling berbagi informasi, karena kita butuh kolaborasi yang aktif agar kita sama-sama bisa bergerak respon cepat. Kecepatan kami mendapat informasi akan membantu kami untuk cepat mengungkap perkara yang atau kejadian yang terjadi. Kemudian yang kedua, tadi yang ditanyakan masalah kejadian yang kemarin di Bundaran HI ya Pak. Bundaran HI, kami informasikan bahwa tim kami saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku penjambretan dengan korban warga negara asing tersebut. Jadi tim kami saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap terduga pelakunya. Insya Allah dalam waktu cepat kami akan melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Kemudian yang ketiga, tadi sebaran kejadian ya. Tadi sudah kami sampaikan dari 171 laporan polisi dengan 103 orang tersangka itu terdiri dari 86 kasus curat, kemudian 10 kasus curat pencurian dengan pemberatan, kemudian pencurian dengan kekerasan, dan curanmor dengan kasus 75 kasus, termasuk dengan penerima barang hasil curiannya. Beberapa perkara yang terkait dengan penerimaan barang hasil curian kejahatan saat ini sudah kami lakukan juga penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Kenapa ini kami lakukan dari mulai hulu sampai hilir supaya bisa memberikan pembelajaran bagi para pelaku maupun bagi kita semuanya. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang terjadi cukup banyak itu di wilayah penyangga Bekasi, Depok, kemudian Tangerang. Nah ini juga menjadikan perhatian kami untuk melakukan upaya pengungkapan dan penekanan atas niat dan kesempatan yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan. Mudah-mudahan dengan upaya yang kami lakukan ini bisa menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Jakarta. Saya kira itu ya.
Terjawab ya, saya tambahin Mbak tadi, kami juga mengapresiasi jika Komisi 3 memberikan dorongan moral bagi petugas-petugas di lapangan. Tapi ini juga harus berdasar. Ada suatu peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 yang mengatur anggota Polri dalam penggunaan senjata api. Membahayakan bagi anggota Polri itu sendiri, membahayakan bagi masyarakat, dan membahayakan bagi lingkungan. Ada 3 aspek yang harus dilihat secara legalitas, proporsionalitas, dan necesitas. Keperluan penggunaan tindakan tegas tepat terukur tersebut dilakukan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Terjawab ya? Lain. Oke, kita melihat kejahatan itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Tidak melihat suatu wilayah itu, justru dengan kepadatan masyarakat muncul keabayan dari masyarakat itu sendiri untuk terhadap jiwa raga harta bendanya. Dia mengambil pada saat orang lengah rata-rata menggunakan handphone di jalanan yang abai. Dia tidak berpikir bahwa kondisi itu bisa dia menjadi korban. Nah, jadi kejahatan dalam konsepnya suatu kejahatan tidak melihat ruang dan waktu, begitu juga dengan tempat. Nah, itulah Polda Metro Jaya memahami psikologis masyarakat saat ini, tapi jangan sampai itu menjadi fear of crime, menjadi rasa ketakutan di masyarakat, bahwa Polda Metro Jaya komitmen bersama dengan Kodam Jaya untuk sama-sama meningkatkan patroli skala besar, memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, bahwa penggunaan layanan 110 kepolisian itu memberikan dampak yang sangat besar. 2 hal yang perlu saya sampaikan dalam waktu dekat. Ada seorang ibu, tas seorang anaknya tertinggal di salah satu warung di daerah Jakarta Pusat. Orangnya sudah pulang sampai dengan di rumah di Depok, tapi pada saat anaknya bangun menyatakan tasnya tertinggal. Dia ragu awalnya untuk menghubungi layanan 110, hanya hal sepele. Tapi pada saat menghubungi 110, diterima oleh operator di Polres Depok, disambungkan dengan operator di Polres Metro Jakarta Pusat, sehingga petugas turun ke lapangan menemui warung, dan itu ditemukan tas yang dimaksud. Ini polisi turun mendapatkan informasi dari masyarakat, respon yang cepat. Begitu juga dengan ada seorang laki-laki yang mengintip perempuan mandi di toilet umum, dilaporkan di layanan 110. Begitu juga ada layanan 110 yang masyarakat melaporkan adanya perdagangan obat-obat keras, tramadol. Dilakukan pengungkapan. Ayo kita membangun kepercayaan kepada layanan 110 untuk masyarakat luas bisa menggunakan layanan tersebut, sehingga bisa diberlakukan cepat, tepat dalam pengungkapan yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur. Itu ya, terjawab ya. Iqbal juga terjawab. Oke, ada lagi? Rekan-rekan? Ya, Mbak Hani. Nggak sama kan pertanyaannya? Oh ya. Saya Hani dari Kompas.com. Bapak mau bertanya, kalau itu soal yang WNA tadi kan beberapa waktu lalu juga banyak ya kejadian WNA yang ditargetkan, itu di Jakpus semua rata-rata. Nah itu tuh sebenarnya ada nggak sih kemungkinan mereka ini berkaitan untuk pelaku-pelakunya ini, atau memang ada jaringan yang menyasar WNA gitu. Terus yang kedua soal kejahatan yang lainnya itu, kan kalau yang kemarin sempat ada yang dia ternyata residivis ya. Sebenarnya kalau untuk residivis itu apa kemungkinan dia hukumannya itu lebih berat daripada sebelum-sebelumnya, karena kan waktu itu dia yang di Cengkareng ternyata ditangkap 2019, 2020, 2024, terus dia ngulang lagi sekarang. Apa mungkin dia akan diberatkan lagi untuk hukumannya? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, terkait dengan beberapa kejadian dengan korban warga negara asing. Yang terakhir kemarin sebelum yang HI ya, yang HI sedang kita lakukan pengejaran terhadap pelakunya. Yang sebelumnya
Yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan oleh jajaran Reskrim Polres Jakarta Pusat dan saat ini sedang penanganan di Polres Jakarta Pusat. Kemudian apakah ada keterkaitan jaringan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain? Sampai dengan saat ini berdasarkan hasil penyidikan, mereka adalah pelaku-pelaku yang terpisah. Kemudian targetnya juga acak. Kebetulan yang terjadi saat itu memang korbannya warga negara asing. Dari hasil penyidikan dan pemeriksaan kami tim penyidik demikian. Kemudian tadi yang kedua yang kejadian residif. Apakah ada pemberatan? Secara norma terhadap para pelaku yang melakukan berulang kali akan dilakukan pemidanaan dengan pemberatannya. Nah ini kita sama-sama berharap juga nanti pada saat putusan di pengadilan diberikan penambahan pemidanaan karena yang bersangkutan merupakan residip atau melakukan pengulangan terhadap perbuatan yang sama. Ya, makasih ya Mbak. Saya tambahkan ya Mbak Hani, yang kejadian di daerah Jakarta Pusat, yaitu di daerah Polsek Sawah Besar, di mana korbannya warga negara Jerman. Beberapa hari kemudian, selang 3 hari, Polsek dan Polres Metro Jakarta Pusat sudah melakukan pengungkapan. Handphone juga dikembalikan, dititipkan kepada korban karena yang bersangkutan juga sebagai turis. Itu untuk mempermudah. Itu sudah dilakukan pengungkapan juga. Mungkin yang terakhir dari rekan-rekan. Ya, Mas, jangan takut angkat tangan. Silakan. Tes. Izin Pak Dir, untuk penegasan aja dari sejumlah kegiatan pelakuan curas-curas ini, ada berapa yang melakukan tindakan tegas dan terukur? Makasih. Oke, yang terakhir tadi, Mas yang kacamata. Sore Pak, tapi Akbar Pak dari surat kabar Jepang Asahi Shimbun. Surat kabar Jepang Asahi Shimbun. Pak, sorry Pak, kasus lain, tapi mungkin mau nanya update-nya aja. Hari Rabu kemarin kan Kedutaan Besar Jepang sudah merilis statement soal dugaan prostitusi di bawah umur dan mengimbau agar WN Jepang yang ada di Indonesia ekspatnya untuk tidak terlibat karena bisa kena jeratan pidana pada saat ini. Pak, kami penasaran Pak, investigasi update-nya itu seperti apa Pak? Sejauh ini kan kita masih terfokus ke area Blok M, cuman berdasarkan penelusuran kami itu ada di beberapa wilayah yang lokalisir semi ilegal Pak, baik di wilayah Jakarta maupun wilayah penyangga. Apakah sudah ada temuan pelaku, korban, dan jaringan prostitusi anak ini Pak? Terima kasih Pak. Baik, tadi dipertanyakan ada berapa yang dilakukan tindakan tegas dan terukur. Sebelumnya kami sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa petugas kami melakukan tindakan tegas dan terukur berdasarkan pertimbangan di lapangan bahwa saat melakukan upaya paksa ada keadaan yang mengharuskan kami untuk menjamin keselamatan masyarakat di sekitar atau publik, sehingga karena 5 orang tersangka yang memegang 5 pucuk senjata api tersebut, maka kami melakukan upaya tindakan tegas dan terukur terhadap 5 pemegang 5 pucuk senjata api tersebut. Terjawab ya, Mas Amin. Oke, Mas Akbar. Kami sampaikan terkait tentang informasi itu dari salah satu platform media sosial tentang adanya prostitusi anak di bawah umur oleh warga negara asing. Saat ini Direktorat PPA dan PPO bersama Direktorat Siber, karena informasi ini ada di dunia digital, makanya Siber juga turun. Termasuk dari Direktorat PPA dan PPO juga mendalami, termasuk dari Polres Metro Jakarta Selatan. Mendalami tentang informasi yang diterima adanya prostitusi anak di bawah umur di wilayah Blok M.
Nah, ini kami masih mendalami. Kami juga menyampaikan, karena informasi ini datang dari platform media sosial, apabila ada masyarakat yang mengetahui, melihat, mendengar tentang peristiwa sebenarnya, bisa menghubungi layanan 110 atau mendatangi piket jaga dari Direktorat Siber, Direktorat PPA maupun di Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi tim pasti akan mendalami. Sekecil apapun informasi yang beredar itu selalu didalami oleh Polda Metro Jaya. Yang kedua, tentang adanya indikasi prostitusi anak di bawah umur oleh warga negara asing yang terjadi di tahun lalu di wilayah Taman Sari. Ini sudah dilakukan pendalaman oleh Polsek Taman Sari dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Ternyata yang bersangkutan bukan merupakan seorang anak, sudah dewasa usia 18 tahun. Jadi dengan WNA memiliki hubungan, setiap WNA datang berkomunikasi, itu yang selalu menemani. Sehingga proses penyelidikan dan penyidikan belum ditemukan adanya tindak pidana, baik itu prostitusi ataupun eksploitasi terhadap anak. Terjawab ya Mas Akbar? Oke, makasih. Saya rasa itu rekan-rekan sekalian atas penyampaian Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum sejajaran, dan terima kasih juga rekan-rekan. Sebelum kami tutup, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pengungkapan 171 perkara curat-curas dan curanmor sepanjang tahun 2026 merupakan komitmen Polda Metro Jaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 103 tersangka telah diamankan dan saat ini menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanganan kejahatan pencurian tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan, kami juga terus menelusuri jaringan yang diduga menampung, memperjualbelikan maupun mendistribusikan barang hasil kejahatan. Informasi sekecil apapun baik di dunia nyata maupun di dunia maya ini akan selalu didalami oleh penyelidik dan penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Kepada seluruh masyarakat yang pernah menjadi korban kehilangan kendaraan, baik kendaraan, handphone yang disita dari hasil konferensi pers di Ditreskrim Polda Metro Jaya hari ini, kami menyampaikan apabila barang-barang tersebut adalah milik para masyarakat, silakan melaporkan pada Subdit Jatanras, Subdit Resmob dan Subdit Ranmor. Ini bisa akan dititip rawatkan ataupun dikembalikan kepada warga masyarakat tanpa dipungut biaya. Kami mengimbau pada masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Kami mohon kerjasama masyarakat juga untuk membantu meningkatkan kewaspadaan, tidak menggunakan barang-barang yang berlebihan untuk ke tempat-tempat yang rawan terkait tentang adanya aksi kriminalitas, termasuk kunci ganda bagi kendaraan dan kunci pagar rumah pada saat meninggalkan rumah. Polda Metro juga mengajak kepada seluruh warga masyarakat apabila melihat, mendengar, mengetahui suatu peristiwa ataupun kejadian-kejadian mengganggu Kamtibmas ataupun kejahatan jalanan, tidak sungkan untuk menghubungi layanan 110 kepolisian, karena ini bisa membantu dengan cepat. Polri hadir sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Setiap langkah kepolisian diarahkan untuk menghadirkan rasa aman, melindungi masyarakat, menjaga ketertiban di ruang kehidupan bersama. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian atas kehadiran rekan-rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.